Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 20 Februari 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-7. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus turun dari gunung lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang mengusir roh kebisuan dari seorang anak. Para murid yang dihadapkan pada persoalan ini tidak mampu berbuat banyak. Dan bahkan dari yang dikisahkan, para murid tidak berhasil mengusir roh itu dari diri sang anak. Hanya Yesus yang pada akhirnya mampu membebaskan anak itu dari roh yang membuatnya menderita. Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan dari konteks dunia lama maupun sampai pada hari ini seringkali dianggap sebagai akibat dari adanya sesuatu yang tidak beres dalam diri seseorang. Sedang dalam konteks kitab suci, penderitaan itu datang karena ulah dari setan, dari roh jahat. Maka ketika ada orang yang bisu tuli, anggapan umum masyarakat adalah ia sedang dalam kuasa setan, kuasa roh jahat yang membuatnya sedemikian rupa. Maka
Satu-satunya cara menyembuhkan orang yang demikian adalah dengan mengusir roh yang menyebabkan penderitaan itu. Saudara-saudari yang terkasih, masyarakat pada waktu itu percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mampu mengalahkan roh jahat yang ada dalam diri anak itu. Dari dialog dengan Yesus yang dikisahkan dalam warta Injil tadi, sang ayah anak itu kemudian percaya bahwa kuasa Yesus jauh mengatasi kuasa roh yang menguasai anaknya. Maka kemudian bapak itu mengatakan, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara-saudara yang terkasih, kepercayaan sang ayah kepada Yesus kemudian menjadi babak baru dalam kisah ini. Kepercayaan itu mengatasi segala kekhawatiran dan kelemahan yang ada. Sang ayah kemudian mempunyai harapan yang besar akan anaknya yang kembali, anaknya yang terbebas dari kuasa roh jahat. Kepercayaan dan kepasrahan dalam Yesus mengubah sang ayah dari lemah menjadi kuat, dari kematian menuju kebangkitan. Dan lebih dari itu, kepercayaan sang ayah kemudian menghantar sang anak pada kebebasan dari kuasa jahat, terlepas dari belenggu kebisuan dan ketulian yang selama ini ia alami. Saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia kita saat ini, dinamika harian dari hidup kita seringkali tidak begitu saja dengan mudah mampu kita lewati. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang pasti mau tidak mau harus kita hadapi. Tidak jarang tantangan itu membuat kita merasa tidak berdaya sama sekali, merasa sudah tidak punya harapan, seolah hidup menjadi sudah berhenti sampai di sini saja. Jangankan untuk memandang besok, melihat hari ini saja sudah sedemikian beratnya. Masihkah ada harapan cerah untuk esok? Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, jawaban pasti bahwa senantiasa ada harapan yang lebih baik untuk yang akan datang. Hanya saja sekarang pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana sikap kita seperti ayah dari anak yang kerasukan roh dalam Injil hari ini? Sudahkah kita mempunyai sikap yang sama? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Mungkin saja karena merasa sudah menjadi orang Katolik sekian lama, kita lupa memohon rahmat seperti itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Semoga setiap peristiwa yang kualami semakin memampukan diriku untuk semakin percaya akan kasih dan kebesaran-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.